Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Zafirah dengan NIM F1B025128. Saya dari Program Studi Administrasi Publik kelas C. Halo semuanya. Kali ini aku akan bercerita sedikit mengenai empirisme sebagai aliran ilmu filsafat. Empirisme merupakan aliran ilmu filsafat yang menekankan bahwa seluruh sumber ilmu pengetahuan itu berasal dari indrawi, yaitu pengalaman manusia. Berbeda dengan rasionalisme yang menekankan bahwa rasio atau akal manusia merupakan sumber dari seluruh ilmu pengetahuan. Misalnya, yaitu ketika saya mendengar orang lain mengatakan bahwa ketika mereka memakan es krim itu rasanya manis dan juga dingin. Lalu dengan pemikiran empirisme, saya mulai melakukan penelitian, yaitu dengan mencicipinya secara langsung. Dan benar, ternyata es krim itu rasanya manis dan juga dingin. Dengan pemikiran rasionalisme, mengetahui es krim itu dingin ataupun manis yaitu cukup dengan membaca komposisinya, bahwa di dalam kandungan es krim tersebut ada gula dan juga ada air yang nantinya atau bahan lainnya itu bisa membuat es krim tersebut beku. Empirisme berasal dari kata empiri yang artinya indera dan isme yang artinya pengalaman manusia yang dilatar belakangi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat dirasakan manfaatnya, sehingga pandangan orang tentang filsafat itu mulai merosot. Hal ini terjadi karena filsafat dianggap tidak berguna lagi bagi kehidupan. Sedangkan di sisi lain, ilmu pengetahuan itu besar sekali manfaatnya bagi kehidupan. Kemudian ada anggapan bahwa pengetahuanlah yang paling bermanfaat, pasti dan juga benar hanya diperoleh lewat indera atau empiri. Dan empirisme adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Dan pemikiran tersebut lahir dengan nama empirisme. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran ilmu filsafat empirisme yaitu ada John Locke, David Hume, dan Kurt Parker. Pada paham ini, ilmu pengetahuan itu berasal dari pengalaman saat observasi dan eksperimen yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Menurut Locke, seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari pengalaman manusia. Sebelum seorang mulai mengalami sesuatu, pemikiran manusia itu masih belum berfungsi. Jadi seperti kertas putih kosong yang lalu diisi oleh pengalaman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ada dua macam pengalaman manusia. Yang pertama yaitu lahiriah dan kedua batiniah. Yang pertama contohnya lahiriah, yaitu tadi ketika saya bisa merasakan es krim itu manis dan juga dingin karena pengalaman saya mencoba es krim tersebut. Lalu yang kedua yaitu batiniah, yaitu ketika saya merasa bersalah kepada orang lain, maka rasa itu besar sekali dari hati saya. Nah, maka empirisme ini menjadikan pengalaman manusia itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Empirisme ini menekankan bahwa sesuatu yang tidak diamati dengan indera maka bukanlah ilmu pengetahuan yang benar. Walaupun demikian, indera juga mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan indera. Seperti contohnya kasus, semakin jauh objek tersebut maka semakin kecil wujudnya. Yang kedua yaitu indera yang menipu. Contohnya yaitu sakit malaria yang seharusnya mereka bisa merasakan gula itu manis, justru malah terasa pahit. Dan udara yang seharusnya itu panas malah justru terasa dingin. Lalu yaitu yang ketiga yaitu ada objek menipu seperti fata morgana. Baik, terima kasih banyak. Tadi merupakan sedikit pemaparan teori empirisme dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.